Ya, selamat malam para pecinta dan pendengar Radio Suara Sika dimanapun Anda berada. Kembali malam ini saya Chelsea Julianus, 1 jam ke depan akan menemani pendengar dan pecinta Radio Suara Sika sekalian dalam satu edisi atau program khusus, yaitu talk show. Dan pendengar sekalian, talk show kita pada malam hari ini kita akan mengusung satu tema khusus yang berkaitan dengan rabies di Kabupaten Sika, yaitu memutus mata rantai rabies. Dan pendengar sekalian, untuk talk show kita pada malam hari ini telah hadir di studio kesayangan Anda Radio Suara Sika 3 orang narasumber. Yang pertama Dr. Asep Purnomo SPPD Finasim, dan yang kedua Ibu Maria Margarita Bogar Eskep NS, dan yang ketiga Ibu Dr. Hewan Maria Margarita Siko. Baik, pendengar sekalian, sebelum kita memulai saya sapa ketiga narasumber ini. Pertama Dr. Asep, selamat malam, apa kabar? Baik sekali, selamat malam Julius. Ya, terima kasih. Yang berikut Ibu Eta, selamat malam, apa kabar? Baik, sehat, salam untuk kita semua. Ya, dan terakhir Dr. Neta, apa kabar malam ini? Kabar baik Pak Chelsea, selamat malam buat kita semua. Ya, baik. Demikianlah para pendengar sekalian, inilah 3 narasumber yang berkompeten dalam hal-hal yang berkaitan dengan rabies. Dan perlu saya perkenalkan dulu bahwa Dr. Asep Purnomo SPPD Finasim ini, beliau seorang spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit TC Hilers Maumere. Pada tahun 2007 sampai 2010 pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers. Kemudian sekarang sebagai Kepala KSM Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum TC Hilers Maumere. Dan beliau juga berkelut dalam beberapa organisasi, pertama sebagai Sekretaris Komite Rabies Flores Lembata. Jadi tepat sekali malam ini sebagai narasumber kita. Yang berikut juga sebagai anggota Komisi Diagnosis dan Pengabdian Malaria Kemenkes RI tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dan juga sebagai anggota panel ahli HIV/AIDS dan IMS Kemenkes RI tahun 2012 sampai dengan sekarang. Nah, itulah profil dari Dr. Asep. Ya. Dan yang berikut Ibu Maria Margarita Bogar Eskep NS. Beliau ini Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Dan yang berikut Ibu Maria Margarita Siko sebagai Kepala Medik Veteriner Madya Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Itulah profil atau jati diri ketiga narasumber kita ini, pendengar sekalian. Dan sebelum kita berdiskusi, kita dengarkan dulu rilis pengantar kita bersama, mengantar kita pada talk show malam ini. Pendengar dan pencinta Radio Suara Sika. Pendengar dan pencinta Radio Suara Sika dimanapun Anda berada, rabies merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di lebih dari 150 negara dan wilayah, terutama di Asia dan Afrika. Rabies adalah penyakit tropis yang disebabkan oleh virus zoonosis yang menyebabkan puluhan ribu kematian setiap tahunnya, dengan 40% diantaranya adalah anak-anak di bawah 15 tahun. Rabies merupakan tantangan besar di Indonesia karena dalam 3 tahun terakhir kasus gigitan hewan rabies rata-rata setahun lebih dari 80 ribu kasus dengan kematian rata-rata 68 orang. Bagaimana penyebaran rabies di Kabupaten Sika? Ayo ikuti live streaming talk show Radio Suara Sika dengan tema Memutus Mata Rantai Rabies, menghadirkan narasumber Dr. Asep Purnomo SPPD Finasim, Maria Margarita Bogar Eskep NSM, dan Dr. Anda Maria Margarita Siko MSC dengan host ternama kita Chelsea Julianus. Ya, pendengar sekalian, untuk talk show malam hari ini kami juga tetap membuka ruang diskusi kepada pendengar sekalian. Tentu saja kepada 3 narasumber ini, pendengar sekalian bisa berinteraksi melalui line phone kita 0812 8783 6268
melalui telepon, WA maupun SMS. Ya, baik, itulah pendengar sekalian tentang talk show kita pada malam hari ini, dan kita mulai dengan diskusi kita awal ini. Ya, mungkin pertama saya ke Dr. Neta ya. Ya, baik, Ibu Neta. Tanggal 5 April tahun 2024 yang lalu, Bupati Sika, penjabat Bupati Sika telah mengeluarkan SK Bupati Sika nomor 138/2024 tentang Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Non-Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Sika. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ibu Neta, apa latar belakang dikeluarkan SK ini? Baik, terima kasih. Situasi rabies ya tahun 2024 ini tidak terlepas dari kejadian tahun 2023. Sebetulnya tahun 2023 juga kita sudah di Sika, Bupati menetapkan wilayah Kabupaten Sika sebagai daerah yang KLB ya. Kemudian di tahun 2024 ternyata waktu penetapan KLB 2023 itu belum memberi hasil. Kemudian di tahun 2024 itu ada lagi, awal tahun ada meninggal 6 orang ya. Dan sehingga dikeluarkan lagi penetapan KLB di bulan April tahun 2024. Dampak implikasi dari penetapan KLB kemudian dibentuk posko ya. Posko siaga darurat rabies yang dikomandai oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Ya, jadi bahwa dalam tahun 2024 ini sampai dengan posisi Juli ini ada 6 orang meninggal ya tadi ya. Lima orang. Ya, baik. Ibu Eta mungkin bisa ditambahkan tentang SK ini dari Dinas Kesehatan tentang SK penetapan KLB ya. Karena kita ada kematian sehingga ditetapkan kejadian luar biasa untuk rabies. Kalau 1 orang meninggal itu sudah masuk dalam kategori kejadian luar biasa. Sedangkan kita pada tahun 2024 ini ada 5 kasus kematian. Itu yang pertama dari Desa Tanah Rawa, Kecamatan Baiblama, yang kedua dari Nele, Kecamatan Nele, dan 3 orangnya dari Kecamatan Palue. Jadi dari 5 ini yang paling banyak itu 3 orang dari Palue ya. Ya, baik Ibu Neta ya. Tentu kejadian atau kasus rabies ini tidak terlepas dari binatang kesayangan kita, anjing ya. Sekadar untuk informasi bagi pendengar dan warga Niantana Sika, Ibu, untuk sementara populasi anjing di Kabupaten Sika ini jumlahnya berapa ya? Kemudian dari jumlah ini mungkin cakupan vaksinasi kita seperti apa ya, capaian kita? Baik, memang kalau data pastinya tentang populasi HPR di Kabupaten Sika itu memang kita tidak punya data, intinya by name, by address itu kita lebih banyak melakukan estimasi dan kemudian data-data yang dikirim oleh para camat ya. Kalau informasi terakhir itu sekitar 43 ribuan. Itu setelah 43.000 ya, setelah ada penertiban pemeliharaan dengan melakukan eliminasi selektif ya. Setelah penetapan KLB ada kegiatan melakukan penertiban pemeliharaan, jadi anjing-anjing harus diikat atau dikandangkan, sementara yang tidak diikat atau dikandangkan itu dilakukan eliminasi ya. Dan karena adanya berita-berita kematian ini memang sebagian masyarakat juga ada yang dengan sukarela untuk memotong anjing ya. Cakupan vaksinasi kira-kira berapa persen dari 43.000 ini, Ibu ya? Kalau data cakupan vaksinasi ya, vaksinasi ini kena alokasi vaksin kita hanya 10.700.
Jadi memang agak sulit kami untuk melakukan bilang ini cakupan vaksinasinya berapa. Kita vaksinasi pun targetnya itu berdasarkan pemetaan kasus-kasus positif. Jadi di desa atau kecamatan yang ada kasus positif itu kami lakukan vaksinasi. Jadi untuk sementara kami sudah melakukan vaksinasi di 17 kecamatan. Tapi tidak semua, misalnya di Kecamatan Alok Barat, apakah semua kelurahan itu divaksinasi? Tidak. Hanya ada kelurahan yang ada kasus positif, dan total yang divaksinasi untuk sekarang ada 15.534 ekor. Ini di 71 desa kelurahan, baru sekitar 36% ya. Dari total 36% desa kelurahan yang ada ya. Dari 43.000 populasi dari 71 ini 15.000 desa ya, ini baru di 71 desa ya, jadi sekitar 36% desa kelurahan yang sudah, sekarang ada sekitar 194 kok ada desa kelurahan yang ada di 19 ya. Itu kami vaksinasi baru di 71 desa, 13 kelurahan. Ya. Ya. Baik, dari pendengar sekalian, itulah sekitar jumlah populasi anjing, kemudian cakupan vaksinasi lebih banyak tersasar pada wilayah-wilayah yang positif ya. Saya ke Dokter Asep ya. Nah, Pak Dokter, ini bisa dilukiskan sedikit tentang sejarah rabies di Kabupaten Sika ini, mungkin juga dengan penyakit rabies ini apa dan juga penyebabnya, Pak Dokter. Ya. Baik, jadi kita memang rabies sebenarnya di Flores masuk tahun 1997 ya. Sudah berapa? 24 tambah 3, 27, hampir 30 tahun ya. Dan penyebabnya waktu itu kan memang ada anjing yang sedang masa inkubasi ya, belum ada gejala, dibawa dari Sulawesi. Kemudian masuk ke Flores Timur di Sarotali. Dan akhirnya awal-awal seperti biasa kita ketakutan, dieliminasi. Itu dieliminasi, pemiliknya tidak rela, dibawalah ke kabupaten tetangga, sehingga anjing berserta virus yang tertular menyebar ke kabupaten sebelah. Dan sampai satu Flores Lembata itu kurang lebih 3 tahun ya. Tahun 2000 sudah satu Flores Lembata. Jadi penyebabnya itu, jadi virus rabies yang dibawa oleh hewan penular rabies, yang paling banyak memang anjing, tapi bisa kucing, bisa kera, bisa semua mamalia ataupun hewan yang berdarah panas. Jadi ya memang yang menggigit, mencakar itu kan anjing, kucing, kera, tapi di beberapa tempat di luar negeri bisa juga kelelawar, bisa juga binatang-binatang di hutan itu. Ya. Sapi juga bisa kena rabies ya, kambing juga bisa kena rabies. Cuma mungkin mereka tidak sapi mungkin tidak seagresif anjing kalau ya sedang muncul dan dia mengejar, menggigit. Sapi juga bisa karena dia hewan berdarah panas juga. Jadi kurang lebih begitu, dan kita masuk di Sika tahun 98 itu ya, Flores Timur 97, dan sampai sekarang kita masih bergelut, terutama ya akhirnya pada tahun ini pun kita masih ada kejadian luar biasa. Jadi yang paling penting memang tadi sudah disampaikan, sebetulnya korbannya itu selain manusia adalah anjing. Jadi sekali lagi, anjing jangan disalahkan. Anjing juga tidak mau kena rabies. Ya. Jadi selalu jangan marah sama anjing. Marahlah pada pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab. Itu. Jadi kalau ada anak stunting, jangan salahkan anaknya, anak bapaknya yang tidak bisa mengurus anak dan bikin anak terus gitu kan. Dan ini korbannya dua, dokter ya, kalau manusia dan juga anjing. Dan anjing. Jadi si anjing ini korban. Jangan selalu kamu lebih sayang anjing. Pemilik anjing itu tidak sayang anjing. Kalau sayang anjing, dia kasih makan yang baik, dia pelihara yang baik, dia vaksin, nggak akan kena rabies. Ya. Jadi ini tantangannya adalah bagaimana kita mengeliminasi pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab.
Itu gimana caranya? Jadi kurang lebih itu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya pemilik anjing ini bertanggung jawab, maka otomatis rabies ini tidak terjadi. Karena HPR-nya nggak ada yang kena Ya. rabies. Ya. Kalau divaksin seperti COVID kan, akhirnya kita bebas dari COVID. Baik, Bapak Dokter Asep ya, menakutkan sekali ketika mendengar rabies, menakutkan sekali. Bagaimana tingkat keganasan rabies ini sehingga ketika seorang yang terkena gigitan rabies kalau terlambat ditangani sangat berisiko pada kematian. Iya, karena kan belum ada obatnya sampai sekarang. Kita belum mampu. Kalau kena malaria, ya kita ada obatnya. Kena HIV ada obatnya untuk membuat mereka stabil ya. Tapi kena rabies belum ada obatnya sampai saat ini. Sehingga yang ada adalah mencegah. Mencegah pertama tentu diupayakan supaya HPR hewan penular rabies ini tidak terkena rabies. Kalau anjing tidak terkena rabies, kemudian menggigit kita, ya kita nggak akan kena rabies. Ya paling lukanya dibersihkan, diobati ya. Tapi kalau anjing kena rabies, jadi pencegahan pertama anjing atau HPR dibuat tidak kena rabies. Begitu dia kena rabies, pencegahan kedua kalau digigit ya dicuci luka, diberikan vaksin anti rabies atau serum anti rabies sesuai dengan indikasinya. Jadi sekali lagi karena tidak ada obatnya, sehingga kalau kita kena rabies pasti meninggal, maka jalan satu-satunya adalah mencegah. Kalau sudah terlanjur digigit anjing rabies, ya kita cuci luka, segera ke petugas kesehatan untuk mendapatkan vaksin ataupun serum. Tapi kalau ya itu yang paling awal ya, supaya hewan penular rabies itu tidak tertular rabies. Yang kedua, jangan digigit HPR. Supaya nggak digigit, ya menghindar atau ya anjingnya atau hewan penular rabiesnya dikandangkan. Kurang lebih itulah tahap-tahapannya. Jadi sebenarnya rabies ini belum ada obat. Belum ada Jadi, obat. Pasti meninggal. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah preventif, Iya. promotif. Tanpa preventif dan promotif maka rabies ini akan tetap ya. Ya. Baik, saya ke Ibu Eta ya. Ibu, sebenarnya bagaimana upaya pencegahan rabies yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularannya? Dan bagaimana situasi rabies di Kabupaten Sika, Ibu Eta ya? Ya. Ibu Eta, Ibu. Baik ya, untuk memutus mata rantai rabies di Kabupaten Sika, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Asep, kita mencegah supaya tidak digigit anjing. Kemudian mungkin tadi sudah sempat seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Meta bahwa anjing-anjingnya itu perlu diberi VAR ya, VAR untuk anjingnya. Kemudian melakukan eliminasi selektif dan vaksinasi anjing. Kemudian kita melaksanakan tata laksana luka gigitan HPR seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Asep tadi, mencuci luka dengan air yang mengalir dengan menggunakan antiseptik selama 15 menit. Kemudian menuju ke rabies center untuk mendapatkan vaksinasi anti rabies, kemudian melapor kepada Dinas Pertanian bagian layanan kesehatan hewan supaya dari Dinas Pertanian petugas layanan kesehatan hewan bisa mengamati kondisi anjingnya. Dalam hal ini anjingnya itu perlu diikat sehingga bisa diamati oleh teman-teman dari kesehatan hewan. Dengan demikian kalau diamati dan anjing itu tidak rabies, dengan demikian kita juga bisa menghemat VAR terhadap manusia. Jadi
ketika gigit pertama biasanya dicuci lukanya, kemudian diberikan VAR 1, kemudian nanti hari ke-7 diberi VAR kedua, dan hari ke-21 diberi VAR ketiga. Tetapi untuk VAR kedua dan ketiga kita perlu mendapat rekomendasi dari layanan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik, masih di Ibu Eta ya. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan ya, berapa jumlah korban gigitan rabies dari Januari sampai dengan Juli 2024 ini? Kemudian wilayah mana saja yang penyebarannya tertinggi itu, Ibu? Baik, terima kasih Pak Julius. Untuk kasus gigitan itu Januari sampai dengan akhir Juni itu sebanyak 1.577. Ya, 1.577. Yang banyak itu di Kecamatan Palue, Kecamatan Nita, Kecamatan Nele, juga di data yang paling banyak juga di Rabies Center di Beru. Jadi Kecamatan Nalok. Karena kita di Sika ada 7 Rabies Center. Jadi ketika masyarakat digigit oleh HPR, mereka menuju ke tempat-tempat Rabies Center. Kita ada 7, yaitu Puskesmas Lekebai, Puskesmas Nita, Puskesmas Beru, Puskesmas Bola, Puskesmas Waigete, dan Puskesmas Batu Baing, serta di Kepulauan Puskesmas Palue. Jadi ada 7 Rabies Center di Kabupaten Sika ya. Kemudian dengan jumlah korban seperti tadi 1.577 ya. Kalau itu kenaikan, kalau sekitar April itu 900 lebih itu Ibu ya, kalau tidak salah ya. Ya, data kemarin itu 900 lebih, kemudian kenaikan yang sangat signifikan sekali sampai dengan di Juli ini ya 1.500 ya. Baik, saya ke Ibu Neta ya. Terkait dengan observasi HPR-nya, observasi HPR ini apa perlu dilakukan setiap saat? Baik, terima kasih. Jadi salah satu cara misalnya kita untuk mendiagnosa hewan apakah dia rabies atau tidak, yaitu dengan observasi. Kalau tidak observasi, bisa melalui pemeriksaan spesimen otak anjing. Kalau misalnya anjing dipotong, itu bisa diantar kepalanya supaya kami ambil otaknya untuk diperiksa. Jadi kalau kita lihat data dari Januari sampai Juni 2024 ini ada 25 spesimen yang positif. Dengan tertinggi itu, positif tertinggi itu di Palue. Kemudian diikuti Kecamatan Alok ada 3. Kemudian Lela 3, diikuti Kangai Doreng Kewa Pantai itu 2. Kemudian Nita, Nele, Waigete, Koting, Alok Barat, Hewa Kloang, Mego, Waiblama, Paga itu masing-masing hanya 1. Jadi memang kita banyak juga kasus bahwa anjing dipotong kemudian dimakan tapi otaknya kepalanya tidak diantar ke kami. Nah, ini penting sekali sebetulnya untuk kami mengetahui di mana saja ada sarang-sarang rabies itu, sehingga ketika ada program vaksinasi kami akan memprioritaskan daerah-daerah yang ada positifnya ya. Kemudian dari sini sebetulnya ada 2 kasus positif yang anjingnya itu baru dibawa dari luar kabupaten. Kebetulan dua-duanya dari Ende. Satunya dari Ende Utara, satunya dari daerah Kelimutu. Jadi ada 2 spesimen ya, 1 positif di Nele, 1 positif di Wolomarang. Jadi anjing sebetulnya sudah ada virus rabiesnya, hanya belum muncul gejala klinisnya ketika dibawa. Begitu sampai di Kabupaten Sika, ya, sekitar 1 minggu, kemudian muncul gejala klinisnya. Kemudian setelah muncul gejala klinisnya, anjing dipotong, anjing kecil yang dibawa positif, ini. Ya. Anjing 2-3 bulan ya. Biasanya yang dibawa kalau anjing untuk pelihara biasanya anjing-anjing kecil. Kalau yang sebesar kan dia tidak menurut ke pemiliknya ya. Jadi dibawa ternyata ada 2 yang positif, itu anjing yang dibawa dari luar kabupaten. Jadi ini sebetulnya pembelajaran buat kita semua. Ya janganlah bawa anjing di Kabupaten Sika saja sudah banyak ya. Kenapa harus bawa ya? Kemudian salah satu
kita cara untuk mendiagnosa apakah dia rabies atau tidak itu dengan melalui observasi. Jadi anjing itu kalau memang waktu menggigit itu sudah ada virus di air liurnya, itu paling lama 14 hari pasti dia mati. Biasanya sekitar 3-5 hari saja dia sudah mati. Hanya untuk memperpanjang itu berdasarkan hasil penelitian supaya aman itu 14 hari kita lakukan observasi. Dan observasi ini baru kami lakukan lebih banyak setelah penetapan KLB. Jadi teman-teman dari Dinas Kesehatan mengarahkan korban gigitan untuk melapor ke Dinas Pertanian, karena memang ketika ada gigitan orang cenderung melapor langsung ke puskesmas pastinya kan, sehingga data di kami biasanya sedikit sekali, jauh sekali dengan data dari Dinas Kesehatan. Tapi sejak April ya kami mulai melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Untuk catatan kami dari April sampai Juni itu ada 107 kasus gigitan yang dilaporkan ke Dinas Pertanian, dalam hal ini di bidang kesehatan hewan. Dari 107 itu 105-nya itu negatif rabies. Ada 2 yang kami anggap positif karena sebelum masa observasi habis, sebelum 14 hari, anjingnya dipotong dan kepalanya tidak diantar. Jadi itu ada 2 yang kami anggap sebagai positif. Dan dari hasil observasi ini juga banyak menarik, banyak sekali kasus-kasus yang sebetulnya tidak perlu terjadi ya. Kasus gigitan misalnya anak bermain dengan anjing atau kucing, kemudian mereka lipat ekornya atau membuat anjing sakit atau kucingnya sakit, kemudian ya kucingnya menggigit atau anjing kadang ada yang dicakar kucing saja juga mereka pasti melapor dan minta di VAR ya. Memang kesadaran untuk melapor ini baik ya, tetapi mungkin masyarakat juga perlu disadarkan bahwa tidak semua itu harus mendapat VAR, karena VAR untuk manusia itu terbatas. Jangan sampai ketika kita sudah ada kasus-kasus yang sebetulnya tidak perlu mendapat VAR, katakan sampai 2 atau 3 kali, tetapi karena mereka menuntut kata harus minta untuk dikasih VAR, akhirnya begitu ada korban yang memang membutuhkan, yang memang karena positif rabies, VAR-nya sudah habis lebih dulu gitu. Ya seperti yang dibilang Dokter Asep itu, ya lebih baik kita menghindari gigitan, janganlah mengganggu anjing atau misalnya menyakiti dia gitu ya, pasti dia responnya juga akan balik gitu. Dan ada sekitar 30% itu kasus gigitan itu kan anjingnya sedang menyusui. Jadi memang ciri khas kalau pasti dari pengamatan kami ya Maret April itu sekitar puncaknya musim kawin, sehingga ya kasus gigitan itu kalau kita lihat dari data cenderung dari ya April Mei itu kasusnya akan naik gitu. Dan banyak tuh karena kasus gigitan oleh anjing yang sedang menyusui, karena ya faktor hormonal, dia mungkin melindungi anak atau ini, jadi memang cenderung lebih agresif, sehingga memang sebaiknya anjing-anjing yang sedang menyusui itu dikandangkan sebaiknya ya, sehingga tidak ada korban gigit. Kadang kan dia beranak di bawah kolong gitu, kita duduk di ini gitu, dia merasa kaget atau terganggu, ada yang bisa ya orang duduk di atas balai-balai gitu, kasih turun kaki ke bawah, anjingnya kaget langsung menggigit ya. Hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya kalau kita paham bahwa anjing beranak itu dia lebih agresif, ya sebaiknya dikandangkan supaya tidak terjadi ini. Kemudian kemarin itu penetapan KLB itu kan di April ya. Mungkin kita warga masyarakat ini sebetulnya dengan kita melakukan penertiban pemeliharaan anjing itu kita harapkan supaya tidak ada kontak antar musim kawin sedang tinggi kan pasti seekor betina, anjing betina itu kan bisa menarik
Ya, karena feromon yang dikeluarkan oleh anjing betina ini kan bisa menarik anjing dari jarak sampai 1 kilometer masih bisa memancing untuk supaya pejantannya datang itu, sehingga itu menimbulkan kontak antara anjing dan anjing itu tinggi, dan kalau memang ada yang rabies ya peluang untuk menularkan rabies juga tinggi. Saya pikir itu sedikit. Satu hal tadi ya Ibu Dokter, tadi anjing yang terkena virus rabies dalam waktu tertentu pasti dia mati ya? Ya, Jadi pasti. Anjing yang sudah tertular virus rabies pasti mati. Dengan demikian sebenarnya baik kita masyarakat dengan mengetahui ciri khas kemudian bahwa anjing itu mati, sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwa tiba-tiba mati dengan ciri khas sebelumnya pasti ini rabies ya. Bahwa anjing anjing yang positif rabies pasti mati, tetapi belum tentu juga tentu, bahwa ya. anjing yang mati itu pasti rabies itu Ciri belum khasnya tentu, seperti apa ya? karena ada banyak faktor. Maksud saya ketika misalnya seseorang digigit anjing ya, ini kalau misalnya kas digigit itu kan, kalau memang tadi virusnya sudah ada di air liur 14 hari paling lama dia akan mati. Ya sudah mati. Ya kalau bilang gejala anjing yang rabies kan itu ada yang memang ada yang agresif, yang menggigit sembarang ya, termasuk benda-benda di sekitarnya gitu, dan kemudian keluar air liur yang berlebihan, kemudian ada yang ekornya cenderung di bawah di antara celah kedua paha, itu anjing-anjing yang agresif cenderung seperti itu. Tapi juga ada rabies yang tenang, terutama bisa di anak-anak anjing gitu, menggigit kemudian tidak lama kemudian mati, bisa 2-3 hari mati. Itu kita harus sudah curiga ke arah rabies. Sebaiknya kepalanya diantar untuk diperiksa apakah dia positif rabies atau tidak gitu. Baik, pendengar sekalian, demikian penjelasan awal berkaitan dengan rabies, dan kami tetap memberikan ruang dialog kepada pendengar sekalian melalui nomor phone 0812-8783-6268. Dan sebelum kita lanjut, kita break sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan selanjutnya.